Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali lagi di Speak Up Podcast pada sore hari ini. Tentu ini satu momentum yang luar biasa. Kami kedatangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jauh-jauh baru saja nyampe mendarat di Lombok karena sudah pulang dari Sumbawa dengan melaksanakan tugas di Pulau Sumbawa. Beliau pulang ke Lombok dan langsung datang ke studio podcast kita. Kita akan bicara bagaimana sebenarnya pekerja migran kita yang ada di luar negeri, dan karena kita ketahui kan di beberapa minggu terakhir ini banyak sekali yang dipulangkan atau yang pulang dengan sendirinya. Nanti kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi mereka baik di luar negeri dan bagaimana solusi yang akan disiapkan oleh Pemprov NTB untuk kemudian menjawab semua persoalan yang ada ini. Sudah hadir bersama kami Kadis Naker Trans ya. Saya masih mengingat kalau melihat Pak Kadis ini, saya kira masih Kadis Kominfo saja. Kadis Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak IGD Putu Aryadi. Apa kabar Pak Kadis? Baik. Mungkin kita bisa buka masker Pak Kadis karena jarak kita sudah ya, ini ya. Kita atur jarak ya. Sehat Pak Kadis? Sehat, kita syukur berikan kesehatan. Syukur ya. Syukur ini. Saat ini kan kesehatan yang paling utama. Paling utama. Ya. Baru pulang dari Sumbawa langsung ke sini. Iya, Pak, betul. Kemarin kebetulan ada kecelakaan kerja di area mining di tambang Batu Hijau yang memakan satu korban. Nah, kita lakukan pemeriksaan khusus terkait dengan penyebab kecelakaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan umumkan hasilnya kalau secara resmi ya. Resmi. Gak capek, Pak Kadis? Inilah pengabdian ya. Kita harus ya mengabdikan diri. Capek tidak capek itu urusan belakangan ya. Yang penting tugas terselesaikan. Selesaikan itu yang penting. Artinya ini kan ladang amal kita. Nah, kita harus all out sesuai dengan kemampuan lah tentunya. Saya sudah menyaksikan tadi kalau Pak Kadis akan datang ke studio Speak Up Podcast kita karena masih berada di Sumbawa dari tadi pagi ya. Dari pagi masih berada di Sumbawa. Ya. Pikiran saya sampainya sebelum jam 3. Tapi tadi jam 3 baru sampai di rumah. Mandi, selesai mandi langsung ke sini. Ya. Kami terima kasih sekali Pak Kadis karena ini tentu mungkin kita sudah mengganggu waktu istirahatnya ini. Tapi nantilah selesai dari podcast ini Pak Kadis boleh istirahat lagi. Ya. Pak Kadis, kalau kita lihat pemberitaan di minggu terakhir, mungkin ini sebagai salah satu juga kita memperingati May Day lah. Hari Buruh Internasional kita pada tanggal 1 Mei kemarin, masih dalam satu rangkaian. Sekarang kan baru tanggal 5, jadi masih hangat pelaksanaan buruh. Banyak sekali kemudian PMI kita yang pulang jelang Lebaran ini. Bagaimana sebenarnya kondisinya sampai saat ini Pak Kadis? Betul, kaitan dengan PMI, saya baru dilantik baru seminggu ya. Sudah diterari masa. Seminggu melaksanakan tugas secara efektif sebagai kepala dinas. Saya langsung memang dihadapkan pada banyak masalah kaitan ketenagaan kerja kita. Satu yang jadi konsen kami sekarang tapi ini. Tapi cepat bisa menyesuaikan Pak Kadis ya? Ya kita harus. Artinya tidak butuh waktu lama Pak Kadis bisa menyesuaikan langsung di Naker Trans. Ya harus kita menggali secepatnya karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nasib masyarakat kita. Kalau dilihat dari PMI ini kan pekerja migran Indonesia. Data saya lihat dari data tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Sebelum kita ke datanya, mungkin banyak masyarakat yang masih asing mendengar kata pekerja migran Indonesia. Apa bedanya TKI dengan PMI? Nah itu istilah aja. Beda istilah aja. Istilah saja. Sebenarnya tenaga kerja kita yang berada di luar negeri yang menjadi buruh migran ini kan
Ini. Ya, itu yang maksudnya biar kita clearkan dulu masyarakat, mungkin kalau ada masyarakat yang belum tahu apa itu PMI, ya PMI itu sama lah seperti TKI, ya, gitu kan? betul. Pekerja Migran Indonesia, tenaga kerja Indonesia, gitu. Tapi sekarang sudah dirubah menjadi PMI. Nah, gitu. Oke, pekerja silakan migran. dilanjut Pak Kades. Kalau data kita lihat, ini pemulangan tadi tanya ya, pemulangan sejak bulan Januari 2021 ini sudah dipulangkan sebanyak 12.000 pekerja migran kita yang ada di luar negeri. Dari Januari sampai dengan Mei, Ya, itu sekitar 12.000 yang sudah dipulangkan. 12.000. Wow. Itu Dipulangkan atau pulang sendiri, Pak Kades? ini kategorinya ada beberapa. Yang pertama memang pulang karena masa kontraknya Kontraknya berakhir. sudah habis. Oke. Yang kedua memang ada yang dipulangkan atau pulang karena kondisi pandemi. Di tempat negara bekerjanya itu kan tidak bisa melaksanakan tugas, tidak bisa bekerja karena situasi pandemi. Oke. Sama lah seperti di negara kita. Sama dengan di negara kita. Daripada di sana menunggu tidak ada kepastian, Oke. nah, dipulangkan. Yang ketiga adalah memang ada faktor buruh migran atau pekerja migran kita yang bermasalah, Oke. yang ilegal gitu. Ini yang ada 3 kategori yang pulang ini gitu. Oke. Dari 12.000 yang pulang itu Nah, dari kategorinya 3 itu. 12.000 yang pulang itu kategorinya 3. Oke. Terbanyak adalah negara asalnya itu ada di Malaysia. Sudah pastilah Malaysia itu menjadi Malaysia negara. ini pekerja migran kita di situ tuh yang paling banyak adalah sebagai tenaga di perkebunan kelapa sawit. Sawit ya. Ya, bekerja di situ. Dan prediksi kalau kita melihat data dari pengiriman tenaga kerja kita atau PMI kita ke luar negeri sejak tahun 2018, itu di tahun 2018 saja dari Lombok Timur itu dikirim sekitar 23.000. 23.000. Ya, yang keluar negeri. Yang keluar negeri. Ya, keluar negeri. Kita masih peringkat berapa sih sekarang Pak Kades? Peringkat 4. 4 atau 6 itu Pengirim PMI. PMI ke luar negeri Oke. terbanyak di Indonesia. Nah, dari data itu kita bisa di tahun 2019 itu ada 21.000 yang dikirim. Di Lombok Timur. Ya, kalau data Keseluruhan? Keseluruhan PMI kita di luar negeri sekitar 253.000. Wah, Ini banyak sekali. Ya. banyak di berbagai negara. Nah, kalau Bukan kita hanya di Malaysia tentunya. ya. Ada di Saudi, di Ya. Syria segala macam. di berbagai negara. Nah, kalau lihat dari basis data ini, maka akan terjadi kepulangan PMI kita dari selama tahun 2021 sampai tanggal 31 Desember 2001 nanti itu diperkirakan sebanyak 20.000 lebih. Oke, 20.000 lebih. 20.000. Kalau sekarang sudah pulang sebanyak 12.000. 12.000, Berarti sekitar 8.000 lagi. sekitar 8.000 lagi akan masih ada pulang kalau kondisi belum normal ini sampai tanggal 31 Desember 2021. Ini ramalan atau hitung-hitungan yang matematis Pak Kades? Hitung-hitungan berdasarkan ini PMI legal. Legal. Oh, iya, kita hitung yang legal. Legal. PMI legal yang berakhir masa kontraknya. Oh iya. Dari Yang sana dikirim. jadi kita bisa melihatnya. Nah, bisa melihatkan. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi untuk penanganan. Oke. Gitu. Apa saja langkah antisipasi yang akan dilakukan? Itu dari 20.000. Kalau nanti memang di akhir tahun ini 20.000 sudah pulang, kita harus melakukan data spasial, pemetaan. Oke. Tadi sudah saya katakan, sudah saya perintahkan kemarin jajaran di Disnaker untuk melakukan pemetaan, buat spasial datanya. Dari 20.000 yang pulang di tahun 2021 ini, kita sudah harusnya bisa memprediksi. Data yang harus kita siapkan adalah berapa dari 20.000 itu berapa ribu orang yang memang berakhir menjadi TKI purna nanti.
PMI Purna. PMI Purna. Dia sudah betul-betul pulang, tidak akan kembali lagi. Oke. Tidak akan melanjutkan kembali. Tidak melanjutkan kembali. Yang kedua, berapa yang masih akan kemungkinan akan kembali lagi bekerja, atau kemarin itu karena di sementara ini tidak bisa bekerja, dia tidak di PHK tapi akan bisa kembali lagi dengan kondisi normal kan? Ya, jika situasi kondisi sudah normal ya, itu berarti kan kita tahu jumlahnya nanti. Yang ketiga, berapa yang bermasalah? Berapa kasus yang bermasalah? Dari ini kita bisa mengambil langkah. Mungkin langkahnya itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Kadis. Kita akan break sejenak. Ya. Bisa kami akan kembali sejenak pada wara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Speak Up Podcast sore ini. Baik, terima kasih masih bersama kami di Speak Up Podcast dan masih bersama Kadis Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Kadis, seperti bilang tadi ada 3 upaya cepat, upaya cepat lah yang dilakukan oleh Disnaker Trans untuk memetakan ini. Dari 21.000 yang akan pulang di 2021 ini, tadi kan sudah ada 3. Nah, setelah ketemu pemetaan 3 kategori itu apa yang akan dilakukan oleh Disnaker Trans? Kan harus ada solusi ya. Jadi masalahnya udah kelihatan solusinya kan? Nah, solusinya ya. Yang pertama kaitan dengan PMI ilegal ini. Nah, ini tidak kunjung selesai-selesai. Nah, tidak kunjung selesai. Saya melihat ini benang kusut yang sangat rumit kita urai ya. Sebenarnya kalau saya lihat ini harus kita bersihkan di hulu dulu. Hulunya apa? Ketika rekrutmen. Nah, setelah saya teliti, proses rekrutmen ini sangat longgar. Mulai dari perusahaan ngirim calo-calo petugas kan, terus sampai ke desa diiming-imingi, oh ini kalau bekerja luar negeri pasti hasilnya begini. Nah, ini yang harus ditertibkan. Cara menertibkannya apa? Kita harus mencegah, kita harus memperketat proses rekrutmen. Ini harus ada pengawasan dan edukasi yang masif oleh seluruh pihak. Harus komitmen yang sama. Jadi masyarakat yang akan berangkat juga bisa mengetahui secara jelas begitu. Iya, itu harus dikontrol. Sekarang ini kan saat rekrutmen sangat longgar. Orang diberangkatkan tidak punya skill, bahkan ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak punya kemampuan komunikasi juga. Yang penting dia mau ketika calo. Nah, ini sangat rentan trafficking atau penjualan orang, sangat rentan ditipu. Karena iming-imingi begini ternyata yang di sana nggak ada. Kan ini para calon ini dapat fee kan? Uang besar. Nah, ini yang harus ditertibkan, diedukasi masyarakat itu, sehingga Disnaker yang memberikan rekomendasi itu harus ketat. Jangan diluluskan kalau memang dia nggak bisa bahasa Indonesia, umpamanya nih ada banyak kasus begitu. Dia tidak punya kemampuan dan kesehatannya itu betul-betul diperiksa. Jangan sampai hasil tes kesehatan dia dimanipulasi. Dimanipulasi. Nah, ini artinya seleksi ketat di awal itu yang perlu rekrutmen di hulu. Dan ini harus agak ribet sedikit dan libatkan seluruh unsur. Jangan sekarang mentang-mentang dinas tenaga kerja ya seenaknya, apalagi di sana ada PR. Ini kan harus dibersihkan. Mungkin ini alternatif, kita harus kompak, betul-betul keselamatan pekerja kita itu harus menjadi yang utama. Jangan karena ini materi, padahal tidak memenuhi syarat, kita paksakan untuk berangkat. Latih dulu mereka ini secara benar. Sekarang ini udah ada peraturan daerah, peraturan gubernur terutama, yang kita memang jangan seperti dulu kita ditampung bisa dilatih di luar daerah. Sekarang harus di sini. Sekarang sudah ada kan, kita punya BLK ya. Artinya selama ini kan
perusahaan jasa ini yang seolah-olah melatih, ditampung di tempat di luar daerah, padahal dia disekap. Oke. Sekarang kita harus rubah. Dia harus di sini kita kendalikan, kita awasi betul. Berikan dia skill layanan administrasi yang memadai, yang benar, dan pastikan bahwa warga kita yang akan dikirim betul-betul memenuhi syarat dan aman. Oke. Itu Sehingga dia tidak bermasalah lagi nanti di luar negeri. tidak gitu bermasalah lagi, tidak mudah ditipu. Kita betul-betul bisa mengontrol perusahaan yang mengirim. Peluang kerjanya di mana? Jangan dijanjikan di sana bekerja di satu perusahaan atau menjadi di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga banyak, tapi lain-lain nanti. Nah, ini kan penting. itu banyak ya. Dan itu yang kasus yang terjadi selama ini. Nah, ini yang harus diubah, dibenahi. Yang kedua, yang sekarang ini kan sudah semakin bagus, artinya ilegal itu semakin berkurang. Oke. Dengan sistem yang tapi yang ilegal, yang legal pun ini kan sekarang ini ada yang akan berangkat lagi. Kalau yang berangkat lagi ini kita hanya memastikan bahwa proses berangkatannya itu benar-benar sesuai dengan prosedur. Oke. Perusahaan yang mengirim ini benar-benar perusahaan yang kredibel gitu loh, punya kita lakukan kontrol. Dan seringkali permasalahan berikutnya adalah ketika sudah luar negeri, habis masa kontrak pertama, perjanjian kerja pertama, dia memperpanjang sendiri. Ini kadang-kadang tidak terkontrol lagi. Artinya karena mereka sudah punya link di sana, Ya. kadang-kadang mereka yang Ya. nyari di rumahnya sendiri. Ya gitu. Itu jadi seringkali ilegal. Sudah ada masalah, tidak diurus lagi oleh perusahaan pertama. Nah ini juga Artinya kalau kita identifikasi, apakah ini perusahaannya yang nakal atau memang PMI kita yang nakal ini, Pak Adis? Dua-duanya. Dua-duanya. PMI kita ini juga maksudnya perusahaan ini juga banyak permainannya kemungkinan, bukan oknumnya lah gitu. Saya kira oknumnya yang bermain. Yang ini kan butuh ketulusan juga sebenarnya kan. Dua-duanya dari semua pihak sebenarnya begitu. Oke, kalau kita lihat Pak Kadis seperti yang dibilang tadi, ini kalau nyaris dengan perusahaan kan mudah lah kita menertibkannya, regulasinya jelas. Tapi kaitan dengan PMI-nya, seperti apa pola yang akan dilakukan oleh Disnaker Trans untuk seperti bilang tadi, mereka sudah selesai kontrak sekali di sana, mungkin sudah punya jaringan dengan bos yang tempat mereka bekerja, dimintalah secara mandiri untuk mencari tambahan mungkin PMI yang ada di rumah mereka kan. Nah ini kan yang rentan, yang tidak terkontrol oleh perusahaan, dan kemudian memang mungkin bisa saja lewat jalur tikus mereka ini. Ya karena dari awal dari persyarat hukuman tadi kan kurang kita. Nah kalau di hulunya ini sebenarnya Pangkal masalah di hulu, kita harus tuntas di hulu. Oke. Di hulunya ini persyarat hukuman dia punya bekal skill enggak? Kalau sudah punya bekal pasti dia itu yang kaitan dengan proses rekrutmen. Di hulu ini harus ditertibkan. Kita betul-betul bagaimana nanti ada program Pak Gubernur dan Bu Wagub kemarin menandatangani MOU dengan kabupaten kota. Terkaitan dengan bagaimana kita menekan angka ilegal unprocedural PMI melalui program namanya Zero Unprocedural PMI. Nah ini ya di hulu ini harus ditertibkan. Itu sudah ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Tinggal sekarang bagaimana kami mengawal implementasinya MOU itu. Iya. Bagaimana strategi kami melaksanakan ini? Nah ini yang sekarang jadi tantangan. Kalau MOU-nya mungkin gampang, tapi tapi implementasinya ini gimana? Ini kan pekerjaan yang membutuhkan komitmen, kemampuan dan tanggung jawab, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Jangan Disnaker jalan sendiri, enggak akan jalan. Dia Disnaker harus bekerja sama dengan Disnaker kabupaten kota, dengan pemerintah desa, dengan mungkin Dasawisma di sana, perusahaan PJTKI begitu. PJTKI kan kita bisa awasi, ada asosiasinya kan.
kita juga perlu melibatkan kayak ombudsman, kepolisian. Ini kan penting diajak duduk bersama sehingga ini bisa tertib. Semua perusahaan bisa kita tertibkan juga. Jangan, sehingga dari proses rekrutmen ini kita bisa melihat skill apa yang dibutuhkan untuk pasar kerja itu. Di sinilah tempatnya kita pemerintah memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan. Kalaupun sekarang pemerintah tidak punya dana untuk melaksanakan pelatihan, kan bisa memfasilitasi, mengendalikan, mengawasi proses pelatihan itu benar dilakukan di sini. Meskipun dananya dan kita bisa itu sebenarnya Pak Kadis. Bisa harus dilakukan. Karena kalau kita harus katanya nanti dilakukan pelatihan di Jakarta atau di luar daerah seperti itu ya? Iya, harus di sini dilakukan. Kami tidak akan melepas itu pelatihan Jakarta sekarang. Pelatihan itu harus dilakukan di NTB, dan itu bisa kita pastikan bahwa pelatihan yang dilakukan, yang rekrutmen itu peluang kerjanya tersedia. Sudah ada yang akan menampung, akan mempekerjakan. Bahkan balai latihan kerja kita kan bagus-bagus. Ya, balai latihan kita luar biasa. Kan bisa menjadi tempat pelatihan PMI untuk melatih skill mereka sebelumnya. Bisa dengan pelatihan pola mandiri, karena kalau orang akan berani membiayai dirinya, kalau memang peluang kerja atau pasar kerjanya tersedia. Jelas kan? Ini yang harus dipastikan. Nah, kalau terkait dengan PMI yang memang purna nanti tidak akan kembali, kan ini juga dipikirkan. Mereka mau kerja apa di sini? Jangan sampai justru kepulangan mereka menambah pengangguran, kemudian menambah masalah lagi. Ya, ini yang harus dipikirkan ini. Nah, saya melihat ini kan memang persoalan yang sudah lama sebenarnya. Mengakar. Kalau kita melihat sisi remiten, uang yang dikirim di luar negeri, selama jadi tenaga kerja sampai dia jadi purna, itu luar biasa besarnya. Selama ini luput dari perhatian kita bahwa uang-uang itu yang dikirim, kalau itu disimpan sebagian untuk kepentingan yang konsumtif, itu kan menjadi modal usaha sebenarnya. Tidak hanya dipakai untuk konsumtif semua. Iya, sebenarnya. Mungkin yang perlu mereka dilatih juga Pak Kadis, yang saya lihat terutama mereka yang sudah purna yang tidak bekerja lagi ini, teknik pengelolaan ataupun manajemen keuangan mungkin. Sehingga seperti Pak Kadis bilang tadi, begitu mereka sudah tidak mau kembali lagi, seperti bilang ada uang yang dikirim dari luar negeri kemudian hanya dipakai untuk konsumtif, maka tetapi tidak dipakai misalkan buat usaha begitu kan. Itu kan penting untuk pelatihan manajemen keuangan. Ya, memang itu yang saya maksud tadi. Bahwa maksudnya itu nanti akan dijelaskan panjang lebar lagi Pak Kadis. Iya. Bisa kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Bisa masih di Speak Up Podcast di sore hari ini, masih bersama Kadis Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Kadis. Nah, ini menarik apa yang kita perbincangkan tadi pas lagi break, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis untuk bagaimana sebenarnya para PMI yang purna, yang sudah tidak akan kembali lagi ke, katakanlah bisa bekerja di negara tempat mereka bekerja kemarin itu, bisa dilatih dan kemudian dilakukan pendampingan, apalagi pendampingan wirausaha. Memang ini harus menjadi pemikiran bersama ya. Tentu pemerintah daerah tidak akan bisa bekerja sendiri nih. DKI purna, semuanya potensinya sangat luar biasa. Kalau sudah bekerja di luar negeri, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun balik, sebenarnya semestinya dia punya modal, punya modal uang yang selama ini mungkin kita luput dari perhatian bahwa uang-uang yang kirim ke luar negeri itu, kita lupa mengedukasi publik bahwa uang ini harus disimpan sebagai modal usaha, wirausaha mandiri berikutnya. Ini. Dan itu selaras kemudian yang semangat industrialisasi yang digaungkan oleh Gubernur NTB. Ya, sekarang ini yang harus dilakukan untuk PMI Purna, kita harus melatih mereka kemampuan entrepreneurship, wirausaha mandiri. Itu yang pertama. Ini harus masif dilakukan, dan semua sektor lain di daerah, misalnya perindustrian,
koperasi UMKM, perdagangan, dan kan banyak sektor ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan. Oke. Dia akan bisa berperan mengembangkan usaha mandiri kalau dia punya keterampilan, kalau dia punya skill, punya akses. Keterampilan dan skill dan akses itu tentu melalui pelatihan yang diberikan oleh Ini harus sehingga inilah yang harus dilakukan oleh Disnaker terang dengan BLK yang ada. Oke. BLK-nya ini, yang kedua sektor-sektor lain, sektor-sektor seperti tadi industrialisasi sektor pertanian, ini kan banyak, peternakan, perkebunan kan, ada juga ekonomi kreatif. Ini menjadi apa ya, membuka peluang yang sangat besar. Oke. Hanya saja memang ini Tidak digarap selama ini itu, Bang. mungkin kurang itu. Bukan kurang lagi, memang tidak, yang kita lihat justru tidak ada upaya ke arah sana. Nah, karena kan zaman pemerintahan sekarang kan sudah mengembangkan beberapa inovasi. Program industrialisasi itu salah satu memang media sebenarnya, medium. Bagaimana membangun wirausaha mandiri ini sebanyak-banyaknya. Oke. Menciptakan peluang usaha yang banyak. Menjadi pelaku-pelaku UMKM baru lah. Ya, gitu. menjadi Kita- pelaku baru. Karena sektor kita di balik pandemi ini sekarang pengangguran terbuka kita malah menurun. Kalau kemarin dirilis oleh BPS, Oke. pengangguran terbuka kita itu menurun 0,3%. Di saat pandemi. Iya, yang sektor yang banyak sebagai kesempatan kerja itu adalah sektor pertanian, Oke. pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, termasuk tadi jasa kuliner, ekonomi kreatif tadi, Iya. pendukung pariwisata kita. Justru memang ketika pandemi ini banyak sekali kita lihat orang sudah beralih menjadi pedagang online. Nah, seperti ini itu, Pak Kadis ya. meskipun dari sisi ekonomi kita belum tumbuh, tapi dari sisi pengangguran Justru berkurang. kalau dirilis oleh BPS kemarin tuh saya baca berkurang. Memang pengangguran terbuka itu angkanya menurun, tapi memang ada yang pekerja tenaga kerja kita yang bekerja hanya tidak sesuai dengan jam, pokoknya 15 jam seminggu kan. Oke. Nah, ini setengahnya aja, tapi kan sudah ada artinya perputaran ekonomi berjalan gitu. artinya program kebijakan Pak Gubernur Dr. Jul dan Umi Rohmi ini di bidang industrialisasi dan pemulihan ekonomi ada dampaknya. Oke. Ini merupakan satu solusi, ini harus didorong, Harus serius gitu ya. harus serius. Bagaimana orang-orang warga kita yang pulang sebagai TKI Purna itu kita bisa betul-betul fasilitasi mereka menjadi wirausaha mandiri. Ini salah satu solusinya kan? Iya. Kalau ini bisa berjalan, saya kira pertama pengangguran kita bisa ditekan, kemudian pertumbuhan ekonomi juga semakin bertumbuh. Pasti tumbuh. Nah, tapi ini kan harus dikeroyok bersama. Iya, bukan tidak bisa di sekretariat hanya sendirian begitu. Ya, nggak bisa. Pasti Ini nggak harus bisa. kerja kolektif lintas sektoral. Lintas sektoral. Apalagi saya ini bukan orang ekonomi sebenarnya. Saya kan awalnya orang media. Terus tiba-tiba ditugasi di bidang tenaga kerja. Tapi dimanapun saya siap bekerja. Oke. Prinsipnya begitu. Artinya ini kalau melihat dari buruh PMI kita seperti itu kondisinya. Nah, sekarang ini kan di NTB juga kan menjadi daerah destinasi berprioritas nasional. Dalam waktu 3 bulan ke depan smelter di Sumbawa sudah dibangun. Oke. Smelter. Artinya bahwa kalau smelter dibangun banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Iya, peluang industri turunannya sangat banyak. Oke. Mandalika sudah mulai jalan. Tapi kan kita selama ini gagap menyiapkan SDM kita. Kenapa kita gagap, Pak Kadis? Nah, karena kita belum serius mungkin kemarin ini kan. Ini yang saya lihat
Nah kemarin saya ke Sumbawa, ini ke KSB ini saya juga membicarakan ini. Termasuk meninjau smelter yang akan dibangun juga. Saya ingin pemetaan kebutuhan peluang kerjanya apa Untuk smelter itu. Secara sepintas saya melihat ini luar biasa. Contohnya untuk smelter ini, untuk tenaga kerja pekerja sebagai operator mesin pokoknya sana, itu 4.000-an kebutuhannya. Wow. Nah Bisa ini kan kita tidak cukup untuk menyuplai tenaga kerjanya. Nah ini kalau kita tidak siapkan bisa menjadi penonton di negeri kita. Ya. Bahkan orang di luar daerah bisa datang ke sini begitu. Ini harus ada proteksi. Nah akhirnya Itu baru menjadi operator mesin. operator mesin belum lagi yang lain. Nah makanya kemarin saya sudah janji dengan PT Aman ini, saya minta list kebutuhan tenaga kerjanya. Oke. Karena ini kita harus bergerak cepat. Pokoknya orang mesin gimana? Tamatan SMK kita orang mesin. Bagi operator, Bisa digunakan di sana. kan bisa kita latih dalam 1 bulan ini. Kita latih dan saya sudah minta itu bagaimana, pokoknya alat-alat berat, mesin berat itu kita pinjam untuk latihan tuh yang nggak dipakai di situ. Ya. Supaya Itu bagian dari salah satu strategi pengembangan SDM kita. bagaimana lulusan SMK ini, saya ingin ada kerjasama dengan SMK Dikbud. Dia begitu tamat sudah tuntas dengan sertifikatnya, tidak perlu kita latih seperti sekarang. Oke. Tamat SMK lagi mengikuti pelatihan di BLK. Seperti orang yang tidak pernah sekolah di SMK. Ya. Gitu. Seharusnya kan sekolah namanya sekolah menengah kejuruan. Ya. Artinya mereka sudah siap pakai begitu. Ya, makanya nanti kami akan beri masukan bagaimana pola kita di NTB ini. Begitu anak-anak ini tamat harus ada kurikulum keterampilan yang diberikan. Oke. Sehingga dia begitu tamat sudah sertifikasi, siap kerja. Jangan lagi sekarang tamatan dari sekolah tinggi yang jurusan elektronik atau mesin itu di latihan lagi di BLK. Kemarin saya tinjau BLK itu isinya ternyata tamatan SMK, meskipun ada juga dari masyarakat biasa, ternyata juga ada tamatan perguruan tinggi. Seharusnya mereka yang melatih. Ya, saya tanya kenapa? Karena kami kemarin kurang kurikulum praktek. Prakteknya kurang. Oke. Hanya teori saja Nah, dijejak. kalau namanya kegiatan vokasi untuk bisnis, dia harus dilatih. Oke. Oleh karena itu, mungkin untuk langkah cepat mengatasi ini jangan sampai nanti diisi oleh tenaga kerja luar. Kesempatan kerja secara regional maupun dalam negeri kita kejar dengan kecepatan tinggi itu, berikan pelatihan dulu. Oke. Ini harus langkah ekstra ini. Kerja cepat ya. Kerja cepat. Kerja cepat tapi tepat begitu. Tepat. Tapi kita harus mengetahui betul pemetaan kebutuhan bangsa kerja, pasar kerjanya. Jangan sampai kita latih yang lain, tahu-tahu tak tersedia. Kebutuhannya berbeda. Kan percuma juga. Makanya setelah Lebaran ini saya akan ketemu dengan PT Aman dan sebagainya. Oke. Untuk menyiapkan itu, jangan sampai kita kecolongan. Baik. Demikian juga yang Di luar negeri gitu. luar negeri kan, kalau luar negeri kan pastilah kita ini lihat peluang kerjanya seperti apa. Yang kita genjot ke depan, janganlah sektor domestik terus menjadi pembantu rumah tangga, jadi perkebunan. Cobalah yang kompetensi sekarang, mungkin tambangan, Perawat, begitu. perawat. Tapi itu betul-betul memang. Nah ini harus kita lihat. Gitu. Kira-kira ini mungkin ya langkah pertama yang harus kita memang harus dibangun komitmen bersama. Ya. Artinya komitmen di awal menjabat sebagai kepala dinas saya kira cukup luar biasa Pak Kadis. Banyak sekali hal yang sebenarnya mesti kita diskusikan pada sore hari ini, tapi sayangnya waktu yang sudah memisahkan kita ini. Terima kasih Pak Kadis sudah bela-belain datang ke Speak Up Podcast kita, baru pulang dari Sumbawa langsung mampir ke sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin di lain waktu kita akan bicara lebih panjang lagi kaitan dengan PMI kita dan bagaimana pengelolaan ataupun pemberdayaan mereka, sehingga ke depan justru kita tidak banyak lagi mengirim PMI ke luar negeri begitu. Ya, Karena smelter saja dari operator saja butuh 4.000-an, belum lagi yang lainnya. Kita berharap
industri di dalam daerah ini bisa mengakomodir semua pekerja-pekerja kita. Ya, itu. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Terima kasih waktunya. sudah diberikan kesempatan sini. Saya senang bisa diundang. Ini momen bagi saya untuk menyampaikan undang-undang juga kan. Jadi dengar oleh semua pihak. Nah, gitu. yang kedua kan saya juga butuh dukungan, masukan dari masyarakat. Bukan hanya saat ini baru begitu saya dilantik langsung banyak pengaduan. Banyak sekali pengaduan. Hari ini aja ada keluhan berbagai macam, ya harus kita dengarkan, Harus kita terima. kita terima. Fight ini Pak Kadis di Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan dengan seiring berkurangnya pandemi kita bisa lewati, peluang kesempatan kerja di NTB juga mulai bertumbuh seperti, apalagi kita punya potensi luar biasa. Pemimpin kita juga orang-orang luar biasa ini, orang ekonomi yang harus didukung oleh memang dalam implementasi program itu memang harus pam. Harus tidak bisa kita setengah-setengah gitu. Kira-kira begitu. Kita harus mempunyai semangat yang tulus untuk mengabdi. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebagai kepala dinas gitu, itu yang paling penting. Semangat yang tulus untuk mengabdi itu ditempatkan, ditaruh di mana saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kejujuran akan mengantarkan kita pada keberhasilan. Baik, itu quote sore hari ini. Kejujuran akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Pemirsa Dunia, perbincangan kami di Speak Up Podcast sore hari ini bersama Pak Kadis Nakar Transprovinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu kita harapkan bahwa dukungan dari semua pihak, baik itu instansi dinas terkait dengan PMI apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bisa berkolaborasi dan bekerja secara kolektif untuk kemudian bagaimana mengatasi persoalan ini, karena kerja-kerja ini merupakan bukan hanya kerja di Snaker Trans tapi kerja kolektif bersama, sehingga persoalan kaitan dengan PMI ini bisa terselesaikan dengan mudah. Sampai ketemu di Speak Up minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.